Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ini adalah majelis kita yang keempat dari silsilah daurah syar'iyyah Ramadaniyah. Pada tahun yang berbarokah ini kita membaca risalah Humum Talibil Ilm oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibn Abdillah Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala ini adalah kajian penutup dari silsilah kajian kita di Ramadan yang berbarokah ini. Kita baca risalahnya sesuai dengan taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk menyelesaikannya di pertemuan ini. Kita masuk kepada Al-Hammur Rabi', kegalauan, kegundahan yang keempat. Hammu kathratil mutasaddina lit-ta'limi wal ifadah. Hammu, kegalauan, kathratil mutasaddin, banyaknya orang-orang yang mengajar dan memberi faedah. Bahasa gampangannya, banyaknya ustadz yang menyampaikan ilmu. Itu menjadi kegalauan sendiri. Di satu sisi itu adalah keberkahan. Gambarannya para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dahulu, sebelum adanya YouTube, sebelum adanya rekaman-rekaman ilmiah, sebelum adanya kaset-kaset ilmiah, maka setiap orang akan belajar kepada alim di negerinya. Tidak akan lebih. Dia mentok akan hanya nemu 2-3 orang untuk belajar kepadanya. Tidak keluar daripada itu. Kalau dia sudah menyelesaikan ilmu di negerinya, baru kemudian dia pindah ke tempat yang lain. Di tempat itu nanti dia mendapatkan ilmu, baru kemudian pindah ke tempat yang lain. Begitu gambarnya ilmu yang ada pada zaman itu. Tapi dengan kondisi kita pada zaman sekarang ini, Masya Allah, orang di tanah ini yang hidup di Sidayu ini, dia bisa belajar dengan semua asatidzah di Indonesia. Karena hampir semua asatidzah punya channel kajian. Dan itu satu kemuliaan, satu kebaikan. Hampir semua orang mempunyai channel-channel ilmiah. Semua kota itu ada. Gresik mengaji, Surabaya mengaji, Lamongan mengaji. Tapi di satu sisi itu membuat kegalauan sendiri. Karena menjadikan seorang talibul ilm itu bingung. Dia itu harus belajar kepada siapa dan ilmu apa yang harus dia pelajari. Kemudian mau belajar ke sini, baru 1-2 kali pertemuan, dia kepingin belajar ke ustadz yang lain.
Di ustadz yang lain baru 4-5 kali pertemuan, dia kepingin belajar ke ustadz yang lain. Baru dapat beberapa kali pertemuan disebutkan sama orang lain bahwasanya ada ustadz yang mumpuni, kepingin belajar ke sana. Akhirnya setahun itu pindah. Seandainya dia menetap di satu ustadz, mungkin dia sudah menghatamkan 1-2 kitab. Tapi karena pindah, akhirnya yo dapatnya pindah itu. Dan itu yang menjadi kekacauan ilmiah tersendiri di tengah kesyukuran kita banyaknya yakni lembaga-lembaga ta'lim dan pendidikan. Oleh karena beliau mengatakan mimma yufarriqun nafsa wa yudhibu quwwataha, di antara yang mencerai-beraikan jiwa dan menghilangkan kekuatannya, al-hayratu fi man yuhdada bihudah, bingung siapa yang harus diambil petunjuknya. Wa yu'khadhu bi irsyadihi min asy-syuyukh, dan diambil petunjuknya dari para masyayikh, dari para ulama. Fal mubtadi'u fi talabil ilmi, orang yang baru pemula dalam belajar, yara fi kullil fitatatin syaihan lam yarahu min qabl. Seorang penuntut ilmu pemula setiap kali noleh itu nemu ustadz baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Wa darsan lam yahlur fi mithlihi qat, dan pelajaran yang dia tidak pernah menghadirinya sama sekali. Dan itu fakta zaman sekarang. Syekh sedang menceritakan fakta YouTube. Syekh sedang menceritakan fakta ilmiah di zaman sekarang. Di mana orang gitu ya belajar, dia belajar tafsir. Diomongin sama temannya, ada channel lain yang bagus, channel ilmu tajwid. Oh iya ya, buka tajwid, seneng. 1-2 kali pertemuan diomongi ada ustadz bagus fikih. Akhirnya bingung, ini mau belajar yang mana? Dan yang menunjukkan kekacauan di zaman sekarang ini, satu orang itu pelajaran online jarak jauh yang diikuti 20. Itu karepe piye? Dia itu seandainya Superman itu nggak mampu melakukan itu. Apa mana super enggak, meneo. Dia nggak mampu. Seandainya dia itu fokus, saya ingin melihat kemampuan saya di mana. Saya ingin belajar apa? Kepada ustadz siapa? Istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk. Lalu 1 itu aja. Maksimal 2 lah, 2-3. Maksimal. Itu aja, fokus di situ. Maka akan mendapatkan hasil setelah 1-2 tahun. Tapi kalau 20 channel diikuti, 20 grup diikuti, semuanya itu ya oleh gaya itu. Ikut taklim ini, ikut ini. 5 tahun kemudian dapat apa mas? Boh. Kenapa? Manusia itu punya batas kekuatan yang ada. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa man kathural tifatuhu kabura alihil amru wa thaqal. Barang siapa yang terlalu banyak tolah-toleh, enggak fokus dalam ilmu yang dia pelajari, kabura alaihil amru wa thaqul. Perkara ilmiah itu jadi berat, jadi besar dan berat. Fala ya'lam ayya haula'i alaihi yuqbil. Dia enggak tahu kemana harus menghadap, kepada siapa harus serius belajar. Waman wala min ayyihim irsyadan wa nushan yaqbal. Dan kepada nasihatnya siapa dia terima. Wa yudha'afu hammuhu idza sami'a min kulli wahidin minhu wasfan bi tariqil ilmi lam yasibhu bihi al-akhar. Dan yang semakin mengacaukan, melemahkan cita-citanya, kekuatannya, kalau dia mendengar dari masing-masing orang itu cara belajar yang tidak disebutkan oleh yang lain. Fayatafarraqu bihadzal ham syamluhu. Maka dengan kegundahan ini kekuatannya tercerai-berai.
wa yatashattat 'amaluhu wa quwwatuh, amalnya dan kekuatannya pun berantakan. Wa katratul mutasaddirina wal mufidina min syuyukhil ilmi wad din mimma yuhmadu wa yumdah. Sebenarnya sih, kata beliau, banyaknya orang yang mutasaddir, yang menyampaikan ilmu dan memberikan faedah ilmu dari para masyayikh, secara sejatinya itu adalah mimma yuhmad wa yumda, sesuatu yang dipuji, sesuatu yang dijempoli gitu. Lakin illam yu'arrafit talib bisabilil istifadah minhum adharra dzalika bihi. Tapi jika seorang talib tidak ditunjukkan cara untuk mengambil faedah darinya, maka adharra dzalika bihi, itu memadaratkan dirinya. Hal itu memadaratkan dirinya. Jadi para hadirin azanillahu wa iyyakum, sebenarnya kita tidak mempermasalahkan channel YouTube. Kita tidak mempermasalahkan banyaknya majelis ilmu. Kita tidak mempermasalahkan banyaknya masyayikh. Itu sesuatu yang terpuji. Ana ulang, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang kita syukuri, kita hidup di zaman semacam itu. Tapi yang jadi masalah adalah itu kadang-kadang membuat orang bingung. Lah, titik bingungnya ini harus diselesaikan. Di Masjid Nabawi misalkan. Di Masjid Nabawi misalkan. Ini kita belum bicara satu kota Madinah ya, masih di Masjid Nabawi tok. Ba'da maghrib itu hampir setiap tiang itu ada syekhnya. Hampir setiap tiang itu ada syekhnya. Ya ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada usul fikih, ada tauhid, ada ini di dalam satu masjid. Jadi misalkan ada majelisnya Syekh Sulaiman Ruhaili usul fikih, ada majelisnya Syekh Ibrahim Ruhaili akidah, ada majelisnya Syekh Abdul Razzaq, ada majelisnya Abdul Muhsin, ada majelisnya Syekh siapa gitu ya. Dalam satu masjid. Masjidil Haram juga begitu. Di Masjidil Haram kalau ba'da maghrib, dari sini coba aja keliling Ka'bah kalau ba'da maghrib. Itu di sini ada yang ngajar tafsir, jalan ke sana, di sana ada yang ngajar hadis, jalan ke sana, di sana ada yang ngajar usul fikih, di sana ada yang ngajar begitu, satu masjid. Itu sesuatu yang terpuji. Hanya seorang talib itu harus memilih ilmu apa yang kepingin dia kuasai, ilmu apa yang kepingin dia seriusi sekarang. Kalau emang dia itu kepingin mendalami ilmu tafsir, ya wes mandek kok, berhenti sudah di majelis tafsir, jangan pindah-pindah. Ben maghrib, setiap maghrib di situ, sudah jangan pindah-pindah. Kecuali kalau hanya pengen icip-icip tuh bahasa Indonesia apa? Kecuali hanya kalau kepingin, ya coba-coba, kayak jamaah umroh gitu kan, kepinginnya coba-coba. Jadi kepingin pernah duduk di majelisnya Abdul Muhsin, pernah duduk di majelisnya Syekh Ibrahim Ruhaili, pernah duduk di majelisnya itu. Kayak anak setiap kali umroh itu begitu. Karena memang ya cuma 4 hari 5 hari. Ya 4 hari 5 hari untuk dapat apa ya, Wan? Ya gitu, coba-coba gitu. Tapi yang memang sudah mancap hidup di kota Madinah, jangan lakukan itu. Itu mengacaukan ilmu. Mengacaukan hasil. Dia pilih ilmu apa di antara masyayikh itu yang harus dia ambil, yang harus dia inginkan, untuk yang paling bagus untuk dia ambil tahu khususnya, untuk kemudian dia itu menetap di situ, jangan pindah-pindah sampai kitab ini selesai, kitab bahasan ini selesai, kemudian kepingin pindah kepada ilmu yang lain, silahkan. Tapi hari-harinya pindah-pindah sampai 20-30 tahun kemudian pun dia tidak akan pernah menjadi seorang talib ilmu tamakin, tidak pernah menjadi seorang penuntut ilmu yang mapan ilmunya. Wasyuyukhu mutafawituna fi iktimali awsafil ahliyah fi ta'lim wa tazkiyah. Dan para masyayikh, yakni para ulama, mereka itu berlevel berbeda-beda fi iktimali awsafil ahliyah, di dalam kesempurnaan sifat kemampuannya, fi ta'lim wa tazkiyah, di dalam mengajar dan di dalam mensucikan jiwa. Wa man istama'at fihi sifatul kamal kana aula min ghairihi. Barang siapa yang berkumpul padanya sifat kesempurnaan, maka lebih utama dibandingkan yang lain. Maksudnya bisa ngajar, jadi pinter ngajarnya,
dan orangnya sendiri baik hatinya, baik akhlaknya. Orangnya itu punya tazkiyah. Tazkiyah dalam jiwa, tazkiyah dalam adab wal akhlak. Wa tarji'u kamalus syuyukh ila kamalatus syuyukh ila aslain. Dan kesempurnaan para masyayikh, para ulama, para asatidzah itu kembalinya kepada dua pokok pembahasan. Yang pertama awaluhuma, yang pertama al-ifadah. Wahia, apa itu ifadah? Al-ahliyah fil ilm. Dia itu mempunyai kemampuan ilmiah. Dia itu mempunyai kemampuan ilmiah. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqqih. Dia dikenal orang yang pernah belajar. Bahasa Indonesianya itu dia jelas gurune sopo, lulusan pesantren mana, alumni kuliah mana, itu jelas. Jangan sampai belajar kepada orang yang gurunya nggak jelas, gurunya Mbah Google. Karena itu tidak akan pernah sempurna. Jadi jelas, gurunya dia itu pernah belajar di mana, gurunya siapa. Anggaplah sekarang dia itu belajar lewat YouTube, maka jelas channel yang dia pelajari. Syekh Fulan, kitab Fulani dari A sampai Z, hatam. Dan itu yang penuntut ilmu zaman sekarang itu nggak betah. Model waswas syaitan di zaman ini dengan banyaknya masyayikh itu icip-icip. Jadi belajar di sini ya 1-2 kali majelis, pindah lagi belajar ke sana 1-2 kali majelis. Allah ya akhwan. Itu penyakit zaman sekarang. Penyakit zaman sekarang. Belajar lewat YouTube monggo, wallahi. Banyaknya channel masyayikh, para asatidzah, itu kemuliaan, keberkahan. Apalagi sekarang mulai banyak channel, yakni kataman kitab, yakni channel usul min ilmi usul, channel matan Abi Syuja, channel apa, syekhnya pun bisa milih, matan Abi Syuja diterangkan oleh Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, usul min ilmi usul diterangkan oleh Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan gitu. Tapi kalau sudah dipilih, ini pertama mungkin 1-2 kali pertemuan, 3-4 kali pertemuan pertama itu coba dilihat dari mereka. Yang pertama caranya bulat, enggak senang, gitu ya. Syekh yang kedua bagus dalam menerangkan gini begini. Oh, bismillah, yang kedua aja. Ya sudah, kalau sudah milih istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau belajar kitab itu dari Syekh Fulan, mulailah dari bismillah awal kitab sampai penulisnya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, terakhir selesai. Selesaikan. Jangan pindah. Setahun bertahan di satu channel, setahun bertahan di satu syekh, itu jauh lebih ada hasil dibandingkan dengan pindah-pindah semacam itu. Dan itu yang dirasakan oleh beliau di zaman yang semacam ini. Ini para ikhwah tidak ada di zaman dahulu. Ini kegundahan, kegalauan ilmiah ini tidak ada di zaman dahulu. Karena zaman dulu orang Gresik belajarnya kepada para asatidzah Gresik, nggak akan bisa kemana-mana. Orang Sedayu belajarnya kepada ustaz-ustaz Sedayu, nggak akan bisa kemana-mana. Zaman itu dengan luasnya Allah buka dunia ilmiah semacam ini, maka ada sisi-sisi yang harus dibenahi. Dan setan itu licik. Kalau nggak boleh saya katakan setan itu cerdas. Setan itu jenius. Dia itu tatkala ada satu kelonggaran, satu kemuliaan, maka di titik itulah setan masuk untuk menggoda agar kemuliaan itu tidak didapatkan. Nah, kalau dulu orang itu kok merasa bosan, belajar sama Ustadz Fulan, gak pindah-pindah, bosan. Sekarang bisa kemana-mana juga kacau. Tinggal orang itu ngatur diri. Dan orang yang mulia, orang yang bagus adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatta adrak, sehingga dia ngerti, fasarat lahu malakatun qawiyatun fi, sehingga dia memiliki kemampuan yang kuat dalam dunia ilmiah tersebut. Wa tsanihima, yang kedua, an-nasihah. Orang itu, syekh itu kita kenal orang yang bisa memberi nasihat. Apa itu nasihat?
Maknanya wahiya salahiyatu halis syekh lil iqtida'i wal ihtida'. Syekhnya itu layak untuk diikuti dan diambil contohnya, perilakunya, sopan santunnya. Wa ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim, dan dia ngerti caranya ngajar, liyusilahu ilal muta'allim, untuk disampaikan kepada orang yang belajar. Ini penting ya kawan, penting bagi antum. Nira ikhwas sekalian, para calon asatidzah. Jadi satu hal yang penting sekali. Jadi tatkala antum ngajar, itu bukan antum sedang pamer ilmu, tapi sedang berusaha memahamkan orang kepada ilmu yang kita miliki. Ngerti ya kawan? Tatkala ngajar itu enggak sedang pamer ilmu. Ngajar itu sedang bagaimana caranya nyuapi orang agar makanan ilmu yang ada di kita itu masuk ke perutnya dia. Jadi tatkala kita nyampaikan ilmu itu bukan ukuran kita, ukuran mereka. Yang kita ajariku sopo. Maka kita menyampaikan dengan bahasa mereka, kita menyampaikan dengan kadar ilmu mereka. Kalau kita tahu yang kita ajari itu bayi, yuk buatkan bubur, sendoknya pakai sendok yang kecil. Kalau sudah dapat separuh piring, hentikan. Kalau enggak gitu, orangnya menceret. Tapi kalau yang kita ajari itu udah gede, ya monggo pakai nasi yang keras itu, atau pakai sambal, atau pakai apa. Jadi kita sampaikan. Begitu gambarannya. Kalau yang kita ngasih makan itu anak kecil, kita dulang. Kalau yang kita ngasih anak makan, orang gede cukup, monggo mas silahkan dimakan. Itu gambaran makanan. Ilmu juga begitu. Ilmu juga begitu. Ya antum misalkan ngajar fikih kepada masyarakat umum, jangan ajarkan kelas-kelas mughni. Jangan ajarkan kelas-kelas majmu' syarh muhadzab. Jadi jangan ngajarkan ini, jangan ngajarkan itu. Gambarannya begini, gampang aja ya kawan. Ngajar al-usul min ilmil usul. Atau ngajar kitab tauhid wis. Kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ngajar kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Itu kalau yang diajar pemula, itu beda dengan kalau diajar itu level menengah, level atas. Kalau level pemula, pokoknya makna ayatnya faham, makna judulnya faham, pembahasan globalnya faham, cukup. Enggak usah lebar-lebar. Tidak usah melebar dari itu. Tapi kalau ngajarkan kitab itu di level menengah ke atas, butuh dalalatul alfat, istimbatatul masail. Yani permasalahannya, iradat, ijabat, syubuhat, itu dipaparkan semuanya. Kalau sudah waktunya. Yani kalau sudah waktunya. Begitu. Jadi semuanya pada waktu itu namanya yani ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Lah, kalau kita posisinya kebalik, kita itu sebagai santri. Santri itu kan ada dua kondisi zaman sekarang. Santri yang tidak punya pilihan kecuali harus ustadz itu yang ngajar. Ini biasanya santri sekolah. Santri pesantren. Santri sekolah. Misalkan mondok ke pesantren A misalkan. Mondok ke pesantren A, anggaplah ke pesantren Al-Furqan. Kemudian dia sekarang di Tsanawi kelas 1. Tsanawi kelas 1 itu ada 1 A, B, C, D, E, gitu ya. Ditempatkan dia oleh para pengurus sekolah di kelas 1 B, misalkan begitu. Sudah sama kepala sekolah ditentukan pelajarannya semuanya sama, tapi kan gurunya beda-beda. Saya ngajar iki ngene, saya ngajar begitu-begitu. Kalau sudah begitu dia nggak punya pilihan. Dia belajar tauhid ya kepada ustadz itu nggak punya pilihan. Maka dalam kondisi semacam itu, antum yang adaptasi, bukan guru suruh adaptasi. Antum sebagai santri yang harus adaptasi dengan guru. Gurunya begini, sudahlah usahakan untuk memahami beliau. Adaptasilah. Itu yang pertama. Yang kedua, saat antum punya pilihan, gak harus pada beliau kita belajar, maka tatkala itu pilihlah yang paling sreg di hati cara pengajarannya. Pilihlah yang paling sreg di hati cara pengajarannya. Orang itu yani beda-beda. Orang itu beda-beda. Lah, yang bisa milih gambarnya adalah channel-channel YouTube. Itu bisa milih, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau antum tipikalnya orang yang seriusnya bisa setengah jam, setelah itu ngambang,
cari channel masyayikh yang ngajar setengah jaman selesai. Setengah jam selesai. Jangan coba-coba memasuki channel yang syekh sekali ngajar 2 jam setengah 3 jam. Itu yang nyantol setengah jam, pertama selanjutnya blank. Yang khawatirkan blank yang belakang merusak yang depan. Keluar sama sekali nggak dapat apa-apa. Tapi kalau antum termasuk orang-orang yang bertahan dengan seriusnya ilmiah, maka silahkan untuk yang semacam itu karena lebih cepat untuk menyelesaikan sebuah kitab. Jadi begitu. Dan itu kalau memang punya pilihan. Tapi kalau memang nggak punya pilihan, kayak rata-rata sekolah, kayak rata-rata pesantren, maka siswa yang adaptasi. Ini siswa yang adaptasi dengan gurunya. Jangan paksakan ustadznya adaptasi sama siswa. Kenapa? Lah, siswanya 35. Ustadznya 1. Ustadz yang suruh adaptasi dengan 35 orang atau 35 orang yang suruh adaptasi dengan 1 orang. Jadi ustadz suruh adaptasi dengan 35 orang itu nggak bisa. Ini senangnya kencang, ini senangnya lambat, itu senangnya guyon, ini senangnya serius. Itu bagaimana caranya? Maka dalam kondisi itu, muridnya yang usahakan untuk adaptasi dengan gurunya. Wa yatafaqqadu talib hadhil kamalat fi syuyukh. Seorang talib itu mencari, menelaah, menelusuri kesempurnaan ini pada guru-gurunya. Wa yahrisu ala mulahadhati ahwalihim, dan berusaha melihat kondisi mereka. Wa yushawiru ahlan nushi fihim, beliau musyawarah dengannya. Wa yasbir fi intikhabi man yasluh lit-talabi minhum, dan sabar untuk memilah dan memilih siapa yang pas. Lebih baik ya ikhwan mundur dikit 1-2 hari, 4-5 hari, sepekan untuk milih guru dibandingkan gak sabar milih guru kemudian nanti tengah-tengah bosan seperempat, bosan sanu, bosan. Jadi misalkan gambarnya begini, gambarnya yang paling gampang. Mau belajar apa? Apa ini? Mau belajar baca tafsir Sa'di. Mau baca tafsir Sa'di di hadapan para masyayikh. Sudah, channel yang bahas tafsir Sa'di itu sambrek banyak. Maka lihatlah channel itu satu-satu. Jadi channel misalkan Dars Tafsir As-Sa'di. Jadi lihat channel itu ada misalkan 10 syekh yang mengajarkan tafsir Sa'di. 10 syekh. Dan semua 10 itu 10-10-nya khatam. 10-10-nya sudah khatam dan semuanya tercantum dalam channel tersebut. Maka periksa satu-satu, lihat satu-satu cara ngajarnya. Cara ngajarnya ada yang diwocotok takliknya 1-2 kata. Ada yang nerangkannya itu panjang lebar, bacanya tafsir Sa'di nerangkannya pakai Ibnu Jarir. Misalkan. Ini ada yang membaca difahamkan maknanya. Ada yang begini, kan syekhnya itu beda-beda, gaya wong itu beda-beda dalam mengajarkan. Lah yang paling cocok dengan kondisi, yang paling sreg di hati, yang paling bisa kita menangkap ilmu itu dari siapa? Bismillah, istikharah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, musyawarah kepada asatidzah yang kita percayai ilmunya, kemudian masuklah ke channel itu dan sudah bertahanlah di channel itu sampai khatam. Jangan pindah-pindah. Jangan pindah-pindah. Pindah-pindah itu mengacaukan ilmiah, mengacaukan jalan ilmu. Jadi gambarnya saya gambarkan tadi. 6 bulan seharusnya khatam kalau di satu channel, di satu syekh, tapi karena pindah-pindah gak selesai-selesai. Yani gak selesai-selesai, dan itu kekacauan ilmiah. Kalau zaman dahulu para ikhwan, para ulama wanti-wanti memperingatkan bahayanya icip-icip kitab. Zaman dulu sebelum mono channel. Zaman sekarang lebih bahaya lagi sebenarnya. Icip-icip channel itu lebih berbahaya. Jadi kalau zaman dulu kan para ulama itu menasihatkan, kalau mau baca kitab jangan pindah. 5 tahun loh antum nggak akan ngatamin satu kitab. Tapi pegang satu kitab sudah
Sabar. Namanya satu kitab itu kadang-kadang ono jeneng nih tengah-tengah abot, tengah-tengah berat, tengah-tengah ini, tengah-tengah itu, sabar bertahan di satu kitab itu sampai selesai. Akan kita dapatkan faedah-faedah yang ada di kitab itu dan kita akan mendapatkannya dan kita akan mampu untuk memahaminya. Wa mimma yanbahi mulahadatuhu, dan di antara yang harus diperhatikan dalam masalah ini, anna wujuda hadhil kamalat ma'a kibaris sinni ahra, bahwasanya kesempurnaan semacam ini biasanya lebih banyak, lebih layak didapatkan pada orang yang telah sepuh umurnya. Kenapa? Orang sepuh itu ilmunya semakin terasa, pengalaman hidupnya banyak, dan dia sudah kenyang di dalam mengarungi dunia kehidupan. Sehingga biasanya ilmunya lebih mapan, biasanya cara pengajarannya lebih bagus karena sudah lama ngajar. Biasanya adab, akhlak, perangainya lebih santun. Biasanya begitu. Fal barakatu ma'al akabir. Karena keberkahan itu bersama para orang-orang sepuh. Walahum ma'atulil muddati wa rusukhil ilmi, dan mereka dengan panjangnya waktu dan mendalamnya ilmu, wa kamalil fahmi, dan kesempurnaan pemahaman, wa istiqamatin nafsi, dan istiqamahnya jiwa, wa salahiddin, dan bagusnya agama, wal mail anid dunya, dan sudah tidak lagi tamak cenderung dari dunia karena sudah merasa tua. Orang itu tamak dengan dunia itu kan di umur-umur 30, 40, 50 itu masih tamak. Kalau sudah di atas itu orang normal itu rata-rata untuk apa dia banyak-banyak dunia. Nah, wa muba'adati asbabis syarr, dan menjauhi sebab-sebab kejelekan, bihilafi ghairihim minasyabab, beda dengan yang masih muda-muda. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Alhamul khamis. Alham al-khamis. Mirip dengan pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu masalah guru, ini hammuzdihamil ulum. Kegalauan numpuknya ilmu. Numpuknya ilmu. Ilmu itu muzdahim, rebutan. Ini macetnya, desek-desekan, numpuklah. Numpuknya ilmu. Inna izdihamal ulumi fis sama' yudayyi al-fahm. Banyaknya ilmu, numpuknya ilmu untuk dia dengarkan sekali waktu, itu menyia-nyiakan pemahaman. Fa inna lil qalbi quwwatan ka quwwatil badan. Karena jiwa itu, hati itu punya kekuatan kayak kekuatan badan. Wahtimaluhu lil ulum huwa ala qadri quwwatihi, dan dia mampu nanggung ilmu, menyerap ilmu itu tergantung kekuatannya. Fa in kana al qalbu qawiyan, apabila hatinya, pikirannya kuat, cerdas kalau bahasa kita, ihtamal al uluma wastihamaha, dia mampu mengendalikan, menanggung bebannya ilmu dan numpuknya ilmu. Wa illa ajaza anha, kalau enggak maka dia akan lemah, enggak akan mampu melakukannya. Wa tulabul mubtadi'una wal mutawassitun, para santri, para siswa yang masih pemula atau masih di level tengah, la yajiduna quwwatan kafiyatan li hamlil ulumil mutanawwi'ah, mereka tidak mendapatkan kekuatan sempurna, kekuatan yang cukup untuk menanggung beban ilmu syar'i yang banyak. Fi anin wahidin, sekali waktu. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Ini kalau yang pertama tadi pembahasannya adalah tentang guru, kalau ini tentang pelajaran itu sendiri. Kalau kita mau jujur, Masya Allah,
ilmu syar'i itu seandainya ada orang diberikan oleh Allah umur 1000 tahun, dia disuruh untuk menguasai semua ilmu syar'i, kayaknya gak nyampe. Saking banyaknya. Maka rata-rata para ulama itu takhususnya, spesialisasinya itu di 1-2 bidang ilmu. Ada sih yang banyak tapi kan 1-2 orang. Rata-rata itu di 1-2 bidang ilmu. Yang lainnya tahu sewajarnya, tahu secukupnya. Tapi yang menguasai, benar-benar menguasai 1-2 bidang ilmu. Nah, al-makhraju min hadzal ham, jalan keluar solusi dari kegalauan ini, jam'u quwwatin nafsi ala matlubin wahid. Yani memusatkan kekuatan jiwa pada satu tujuan. Wa minhu, dan diantaranya al-iktifa bi dirasati matnin wahidin ya'khudhuhu talibu an syaikhihi, mencukupkan diri dengan mempelajari satu matan yang diambil dari gurunya, yang diambil oleh siswa dari gurunya. Ilmu tabar ikhwah ada 2 sisi. Sisi yang pertama ilmu pendasaran, ilmu dasar. Ilmu pendasaran ini maksudnya untuk melandasi ilmu yang dia miliki. Kalau jenis ini gak ada yang berat, semuanya dasar-dasar. Asalkan gurunya iso ngajar loh ya. Asalkan gurunya iso ngajar. Jadi ilmu level dasar, nahwu ya mukhtarat, akidah ya usul tsalatsa, akidah ya lumatul i'tiqad, begitu fikih ya matan apa, usul fikih ya usul min ilmil usul. Ya ilmu-ilmu level dasar lah. Kalau itu dipelajari bareng-bareng enggak ada masalah, karena rata-rata orang itu kuat mempelajarinya. Dan itu yang sekarang berjalan di semua pesantren. Yang namanya pengajaran itu enggak satu katam begitu enggak, tapi bareng-bareng. Yani akidah, sebentar lagi fikih, sebentar lagi hadis, sesuk tafsir, apa gitu. Salam seminggu itu semua ilmu dipelajari. Kalau itu enggak ada masalah. Tapi yang beliau maksudkan dalam misal adalah kalau orang itu kepingin spesialisasi ilmu, kepingin takhusus dalam dunia ilmiah, maka itu yang 1 demi 1. Jadi itu yang 1 demi 1. Kenapa? Pelajari 1 bidang ilmu sampai dikuasai ilmu tersebut. Kalau sudah menguasai, mau pindah kepada bidang yang lain, maka silahkan, enggak ada masalah. Waqad dzakara Az-Zabidi, dan Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah telah menyebutkan fi Syarh al-Ihya, dalam Syarah Ihya Ulumuddin, Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, an sahibi kitab Az-Zari'ah, dari menukil dari penulis kitab Az-Zari'ah, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan benar-benar bacaan, haqqa tilawatih. Qaul boleh mengatakan la yatajawazuna fannan hatta yuhkimuhu ilman wa amala. Jadi mereka itu la yatajawazuna fannan, mereka itu tidak melewati 1 bidang ilmu, hatta yuhkimuhu ilman wa amala, sampai menguasainya, mantap di ilmu itu secara ilmiah maupun amal. Fayajibu an yuqaddamal ahammu fal aham. Yani maka dikedepankan ilmu yang paling utama, baru berikutnya. Min ghairi ikhlalin bitartib, tanpa merusak urut-urutan mempelajari ilmu yang ada. Lah, untuk melihat mana yang lebih utama, maka lihat dari 2 sisi.
setelah ilmu itu sendiri. Lihat dari dua sisi. Yang pertama, kemampuan yang Allah berikan sama kita. Kemampuan yang Allah berikan sama kita. Allah memberikan kemampuan kita itu beda-beda. Allah memberikan kecenderungan kepada kita itu beda-beda. Jadi jangan paksakan diri, kecuali karena kondisi. Dan kalau yang punya anak, jangan paksakan anak mengikuti selera ilmu kita. Jadi Al-Imam Subki rahimahullah, tatkala punya seorang anak dan beliau melihat anaknya itu jenius, cerdas. Di zaman itu ada 4 orang alim ternama. Ada Zahabi, ada Al-Mizzi, ada Al-Bulqini, Bukini atau Bermulakin, ada satunya anda lupa. Al-muhim ada 4 orang alim di ilmu spesialisnya beda-beda. Al-Mizzi masyhur dengan hadisnya, Ibnul Mulakin masyhur dengan fikihnya, Az-Zahabi masyhur dengan sirah dan tarikhnya. Satunya lagi anda lupa. Lah, Al-Imam Subki yang bapak itu merasa dirinya itu lemah dalam ilmu hadis. Kekuatannya di usul fikih sangat kuat, tapi merasa beliau lemah dalam ilmu hadis. Akhirnya menginginkan anaknya itu belajar hadis yang kuat. Dan saat itu ilmu hadis dipegang oleh Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah. Akhirnya beliau, anaknya itu diajari untuk duduk di masjidnya Zahabi, duduk di majelisnya ini, duduk di majelisnya ini, duduk di majelisnya itu. Setiap kali pulang gitu ditanya, kamu hari ini belajar ke siapa? Ini belajar ke siapa? Ke Zahabi. Oh, ke ahli sejarah itu ya, itu aja. Landai. Ke Ibnul Mulakin. Tapi kalau saya datang hari ini datang dari Al-Mizzi, itu beliau sempurna. Masya Allah, kamu barusan datang dari syekh alim. Beliau menginginkan anaknya itu. Tapi kata anaknya beliau mengatakan, aku itu enggak senang belajar sama Mizzi. Napa? Wong ratong guyu. Orang yang enggak pernah senyum. Ana lebih senang belajar sama Imam Zahabi karena orangnya nyantai. Ana lebih senang kalau belajar itu sama Zahabi, orangnya nyantai, landai. Jadi enggak membuat orang tegang dan takut kabarnya. Lah, akhirnya biarin aja anaknya. Jadi biarin aja anaknya. Itu berlaku ya akhwan untuk anak kita sendiri dan untuk anak-anak didik kita. Jadi kecenderungan ilmiah itu gak bisa dipaksa. Biarkan aja. Biarkan aja. Jadi untuk kita memandang diri, kita itu sebenarnya titik kemampuannya di mana? Orang itu ada yang Allah berikan kemampuan di hafalan, tapi tidak di pemahaman. Ada yang kebalikannya. Kalau untuk menganalisa, memahami itu kuat, tapi hafalannya lemah. Ada yang kuat dua-duanya, ada yang lemah dua-duanya. Lah, ini yang harus diperhatikan. Kalau orang itu kuat di hafalan, lemah di pemahaman, sudahlah, jangan coba-coba menguasai fikih. Ruwet ini. Kenapa? Fikih itu tidak butuh hafalan, tidak terlalu butuh hafalan. Butuh, tapi tidak terlalu butuh hafalan. Yang dibutuhkan adalah analisis masalah. Analisis permasalahan ilmiah. Sedangkan ilmu qiraah Al-Quran, ilmu qiraatul Quran, qiraatus sab'ah, itu tidak terlalu membutuhkan pemahaman. Titik kekuatannya pada hafalan. Maka Anda itu berada pada mana? Kalau bahasa saya yang sering saya ungkapkan, antum itu lele apa manuk? Allah takdirkan Anda sebagai ikan lele, ataukah Allah takdirkan Anda sebagai burung? Kalau Allah takdirkan Anda sebagai burung, ya sudahlah. Masuklah ke universitas ilmu penerbangan. Masuklah ke sekolah ilmu penerbangan. Nanti Anda akan menjadi jagoan di dunianya. Karena dia memang gawan bayinya burung. Jangan coba-coba belajar renang. Mati. Sepinter-pinternya burung renang, dia tetap tidak akan bisa mengalahkan teri. Lah kalau memang takdirnya Allah itu menakdirkan Anda adalah ikan, ya sudah, belajarlah pada ilmu tersebut. Bahasa resminya, jika Allah mentakdirkan antum itu kuat di hafalannya, masuklah, kuasailah
ambil disiplin ilmu yang lebih butuh hafalan, kurang butuh pemahaman. Kalau kebalikannya, maka begitu. Kalau dua-duanya, alhamdulillah, itu yang bebas pilih. Yang susah itu kan kalau nggak dua-duanya. Hafalannya lemah, pemahaman yo lemah. Kalau memang semacam itu, ambil ilmu-ilmu yang nggak butuh dua-duanya. Apa? Ilmu yang nggak butuh dua-duanya. Ilmu tarikh, sejarah, cerita, gitu-gitu kan ilmu-ilmu semacam itu. Ilmu-ilmu yang semacam itu hafalannya dikit, paling tahun-tahun, nama-nama gitu aja. Nah, paling 1-2 masalah hafalan yang ada. Analisis apa pun cerita. Ini kejadian ini. Pokoknya dikuatkan modal pinter untuk menceritakan satu kejadian. Wallah. Nah, yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah manfaat ilmu tersebut untuk masyarakat kita. Jadi, ini sering Anda sampaikan ini. Gambarnya begini para ikhwah. Gambarnya itu begini. Antum yang sekarang masih di anak-anak Al-Furqan. Masih kuliah. Masih sekolah. Lah, nanti itu setelah lulus maunya kemana? Itu sangat menentukan arah. Sangat menentukan dunia ilmiah kita. Kalau maunya itu terjun ke tengah masyarakat, babat alas dakwah di kampung halaman, itu beda dengan kalau lulus maunya itu mendirikan pesantren lalu jadi ustadz, jadi kiai di situ. Beda lagi kalau mau datang ke pesantren yang sudah jadi. Itu beda sekali. Jadi kalau mau misalkan nanti setelah lulus mau datang balik ke Al-Furqan, itu sangat beda bekalnya dengan kalau lulus mau balik ke kampung untuk dakwah di tengah kampung halaman. Itu bedanya jauh sekali. Menyiapkan takhususnya itu bedanya amat sangat jauh sekali. Tapi yang jelas harus ada ilmu satu demi satu yang dia kuasai. Wa min asy-syairil hasanil masyhur min Shinqit. Dalam sebuah syair yang masyhur dari negeri Shinqit. Negeri yani Shinqit sana kita. Qaulu ahadihim, ucapan salah satu di antara mereka, wa in turid tahsila fannin tammimah wa an siwahu qabla intihaimah wa fi taradufil ulumil man'uja in tau amanistabaqa lay yakhruja. Wa in turid tahsila fannin, apabila kamu ingin menguasai satu bidang ilmu, satu bidang ilmu, tammimah, maka sempurnakan ilmu tersebut. Sempurnakan, belajarlah sampai sempurna ilmu tersebut. Wa an siwahu, dan terhadap ilmu yang lain, qabla lintihaimah, berhenti, sudah mandek. Jangan masuk ke ilmu yang lain sebelum selesai ilmu yang pertama. Jadi sebelum selesai ilmu yang pertama, takhusus itu, yani spesialisasi ilmu itu satu-satu. Wa fi taradufil ulumil man'uja, dan kalau yani dan barengannya ilmu itu terlarang. Belajar bareng gitu, menguasai dua ilmu sekaligus itu bareng, itu terlarang. Gambarannya itu kayak intau amanistabaqa lay yakhruja. Kalau ada dua bayi kembar itu kok rebutan keluar duluan, keluar bareng, ya enggak metu-metu karo. Ngerti ummahat sing lahir kembaran, sing janinnya itu dua di dalam. Lah dua bayi itu kok rebutan maunya keluar bareng-reng, ya enggak bisa keluar. Biar bisa keluar, apa? Satu keluar, bersihkan, selesai, satu lagi keluar. Itu selamat dua-duanya. Tapi kalau rebutan dua-duanya keluar, enggak bisa. Bisa-bisanya sesar. Ya loro kabeh sesar. Jadi gambarin semacam itu. Wasabilus salamati min hadzal fam. Dan cara menyelamatkan diri dari kegundahan ini, intikhab kutubil bidayah allati istaftahu bihal ilm.
memilih kitab-kitab pemula yang untuk dimulai dengannya ilmu ini. Wal mubadaratu ila hifzi mabaniha. Lalu cepat-cepat segera menghafalkan pondasi-pondasinya. Wa fahmi ma'aniha, dan memahami maknanya. Wahidan wahidan, satu demi satu. Bitalaqqi anis syuyuh, mengambilnya dari para masyayikh. Wa yu'taddu fi kulli qutrin bima jara alaihi amal ahlihi. Perhatikan ini. Kata beliau, dan yang dianggap setiap negara, setiap daerah itu yang dipelajari adalah ilmu yang berkembang, yang lumrahi dipelajari di negeri tersebut. Atau kalau bahasanya kita khususkan lagi, di komunitas tersebut. Jadi ilmu itu para ikhwah sama. Ilmu itu sama. Kitab itu sama. Antara satu kitab dengan kitab yang lain, satu kitab dengan kitab yang lain itu sama. Mirip banget. Cuma satu dua, ada yang di depan kan, di belakang kan, ditata itu gitu aja. Sebenarnya ilmunya itu sama. Maka yang terbaik itu adalah mempelajari ilmu yang biasa diajarkan di komunitas kita. Di komunitas kita biasanya orang itu belajarnya pakai kitab apa, ya sudah, itu aja. Misalkan di negeri kita kalau belajar hadithul ahkam, lumrahnya kan bulughul maram. Itu warisan leluhur. Jadi para kiai-kiai sepuh di pesantren-pesantren tua, nek belajar hadithul ahkam, itu lumrahnya bulughul maram. Lumrahnya itu belajar bulughul maram. Ya wis lah. Belajarlah itu. Wis enggak usah aneh-aneh ngambil kitab yang sepadanan dengan dia. Padahal yang mirip-mirip aja. Misalkan Muharrar Ibn Abdul Hadi. Muharrar Ibn Abdul Hadi itu kan 11-12. Mana yang 11, mana yang 12 gak jelas. Ini adik kakak kembar. Mirip. Mana yang adik, mana yang kakak gak jelas. Antara yang keduanya. Atau anggaplah misalkan, lah kalau ngambil kitab yang lebih luas, misalkan Muntakol Akhbar. Sudahlah. Muntakol Akhbar dengan Bulughul Maram itu memang Muntakol Akhbar itu kakaknya. Tapi antum mengeluarkan kitab Muntakol Akhbar untuk negeri ini ruwet. Kenapa? Enggak biasanya orang belajar itu. Sisi fikihnya pun beda. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar tatkala nyusun Bulughul Maram itu menyusun di atas mazhab Syafi'iyah. Sedangkan Majduddin Ibnu Taimiyah tatkala nyusun Muntakol Akhbar, kitab Muntakol Akhbar sendiri adalah kitab yang disusun untuk pendalilan fikih Hambali. Jadi kalau dalam fikih Syafi'iyah itu ada Sunan Kubronya Baihaqi yang gede, dan ada Bulughul Maram Ibnu Hajar yang kecil. Yang kecil. Lah, yang diinginkan oleh Muntakol Akhbar Majduddin Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Muntakol Akhbar itu adalah menyusun kitab hadis untuk pendalilan fikih Hambali. Karena memang beliau seorang qadhi dalam mazhab Hambali. Gitu. Sehingga enggak pas. Dan satu hal yang kadang-kadang perlu diperhatikan kalau antum nanti buka pesantren, antum nanti buka apa. Jadi ilmu yang mirip-mirip itu padankan, selaraskan. Gambarnya begini para ikhwah. Di sekolah itu ada fikih, ada usul fikih, ada qawaid fikihiyah, ada tafsir ahkam, ada adillatul ahkam. Ada adillatul ahkam. Gitu toh? Ada 5. Ini itu yang sak jurusan. Saat pemula. Jadi kalau fikihnya Hambali, misalkan dari Minhajus Salikin,
Atau anggaplah fikih muyassar. Fikih muyassar 80% Hambali. Mau nggak mau diakui fikih muyassar itu 80%, 85% Hambali. Keluar darinya 1-2 masalah. Nah, maka usul fikihnya pakai usul fikih Hambali, usul minimul usul. Lanjutannya apa gitu ya. Kaidah fikihnya pakai kaidah fikih Hambali, Manzumah Ibnu Sa'di, Qawaid Usul Jami'ah, terusnya apa lagi? Ayatul Ahkamnya pakai Ayatul Ahkam Hambali. Kayak kitab antum itu Al-Ilmam. Jadi, kemudian Adillatul Ahkamnya, jadi Adillatul Ahkamnya itu pakai kitab jadi apa itu? Dalil Hambali, kelas-kelas Umdatul Ahkam atau yang semisalnya dan syarah-syarahnya. Jangan digadu-gadu, kacau balau nanti. Kacau balau, misalkan fikihnya kata para ulama, kata orang-orang gitu. Matan fikih terbagus itu Mukhtasar Khalil. Akhirnya diambillah Mukhtasar Khalil sebagai matan fikih. Matan fikih. Dalam fikih Maliki. Usul fikihnya pakai usul fikih yang kondang. Al-usul min ilmul usul. Al-usul min ilmul usul. Baik. Kemudian qawaid fikihnya berarti ya? Qawaid fikihnya pakai qawaid fikih dalam mazhab yang lain. Akhirnya santrinya bengong, iki piye antara satu kitab dengan kitab yang lain itu gak nyambung. Dan itu harus pandai, pintar di dalam menyusun satu hal tersebut antara satu kitab dengan kitab yang lain. Karena mereka itu menyusun untuk satu rangkaian. Jadi kitab yang biasa dipelajari di negeri tempat kita belajar. Atau gak mesti begitu, di komunitas tempat kita belajar. Di komunitas tempat jadi kita mempelajari ilmu tersebut. Wa qad darajat 'adatu ahli hadzal qutr, dan telah merupakan kebiasaan yakni penduduk negeri ini, mana Saudi ya. Alil ibtida'i bi jumlatin minal kutub, memulai dengan sejumlah kitab. Katsalasatul usul. Salasatul usul, Qawaidul Arba, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubuhat, Syurutus Shalah, semuanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Arba'in Nawawi, Aqidah Wasithiyah, Nukhbatul Fikar, Al-Waraqat, Muqaddimah Tafsir, Muqaddimah tafsirnya Ibnu Taimiyah, Al-Ajurumiyah, Ar-Rahabiyah dalam Faraid, Bulughul Maram, dan Zadul Mustaqni' dalam fikih. Begitu. Di negeri kita bisa jadi lain. Enggak harus semacam itu. Enggak harus semacam itu, bisa jadi lain yani permasalahannya. Nah, fayaqsidu talibul ilmi ilaiha hifdzan wastishraha. Maka seorang penuntut ilmu sengaja harus serius untuk menghafalkan dan memahaminya. Fa sayajidu aqiba dzalika quwwatan qalbiyah. Setelah itu dia akan mendapatkan kekuatan hati yaqdiru biha ala tanwi'il ulumi wal ma'arif, yang dengan itu dia mampu untuk mempelajari berbagai macam ilmu, wa taktsiris syuyukh wal muallimin, dan memperbanyak guru dan pengajar. Wal hariyyu biqasidil faidah, dan yang perlu diperhatikan bagi orang yang menginginkan faidah, al-istihad fi talammusil jaddah al-hadiyah. Fi talammusil jaddah al-hadiyah. Yani al-istihad, bersungguh-sungguh untuk mencari jalan yang tepat, cara yang tepat, ila ahli usulil ilm, untuk mengambil pokok-pokok ilmu, wal bahth anis syuyukh alladhi yaqra' alaihim binafsihi, mencari guru yang dia membaca itu sendiri dengan dirinya sendiri, wa yatadarraju fi ta'allumihi, dia yatadarraj bertahap gitu ya dalam mempelajarinya, wa yahrisu 'alal akabir minhum fis sin fil ilm wal ilm, dan serius berusaha mencari guru-guru yang sepuh dalam umur dan ilmu. Fa innal akhdha anhum anfa wal barakah fihim akthar, karena mengambil ilmu dari yang tua itu lebih manfaat dan keberkahan yani itu lebih
lebih banyak. Ini kita berikhwan azani Allahu. Ini wa iyyakum, ilmu itu ada caranya, ada jalannya. Tidak semua orang bisa melakukan metode sendiri-sendiri. Ya, tapi ada arahnya. Arah itu pasti. Hanya caranya, metodenya mungkin beda-beda, nggak ada masalah. Dulu pakai kitab, pakai ustadz, sekarang masuk channel, nanti masuk apa itu nggak ada masalah. Kalau semacam itu adalah cara. Tapi metode dari awal, kitab ini dulu naik lagi, begitu dari kitab ini ke kitab ini, dari gabungan kitab ini ke kitab ini, itu adalah jalan yang setelah dituntaskan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kitab ini sangat berharga. Tolong antum baca sampai akhir. Untuk menghilangkan kegalauan hati. Untuk menghilangkan kegalauan hati, bagaimana kita itu menjalani kehidupan sebagai seorang talibul ilm. Nah, baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.